وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Allahumma salli wa sallim وزد wa barik ala على rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil athhar. اللهم Allahumma صل salli على ala محمد Muhammad. وآل Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma salli ala اللهم صل على Muhammad wa محمد وآل محمد ala وجل فرسان. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, puan-puan, tuan-tuan dimanapun berada, kita tadi mendengarkan Ustazina Ustaz Wahidin Wahid memandu kita, membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Kita mengucapkan terima kasih, syukran katsira kepada beliau dengan syukur dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang Allah bacakan kepada kita menjadi cahaya di dalam kehidupan beliau dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut melantunkan, membacakan, melafazkan ayat-ayat Allah tadi, juga Allah jadikan sebagai wasilah dan barokah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, sehingga kemudian menjadi pandu ayat-ayat itu dalam menempuh kehidupan dunia yang terkadang mengejutkan ini. Dan nanti di akhirat menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan cahaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu tidak ada lagi cahaya dan pertolongan kecuali cahaya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian jumlah ayatnya 200 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 110 sampai 110. Mari kita review dulu dari ayat 105, baru kita teruskan pada ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita sampaikan bahwa ini masih kelanjutan dari ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya takwa, berserah diri kepada Allah, dan berpegang kepada tali agama Allah, hablullah, hablum minallah. Di ayat terakhir kita baca, Allah SWT mengajarkan kita jangan sampai berpecah belah. Lagi kalau berpecah belahnya di dalam masjid, urusan agama, urusan yang seharusnya orang sujud itu artinya kepala, yang menjadi andalan manusia itu kepalanya, yang membedakan manusia dengan hewan itu kepalanya, karena di kepala kita ada otak, ada akal, ada pengetahuan, tetapi justru di masjid orang bisa ribut dan berantem seperti ini. Makanya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini larangan ya. Jadi bukan hanya larangan makan daging babi. Selama ini kan umat Islam sudah bagus ya, jijik makan makanan yang dilarang. Malu kalau misalnya ketahuan minum arak. Ya. Tapi kita lihat dalam perpecahan masih sering terjadi dan terkadang tidak malu. Padahal ini sebetulnya larangan juga. Kalau larangan kan berarti haram. Ini larangan. Wala dan janganlah. Ini lahnya larangan. Takunu menjadi. Jadi jangan menjadi, baru sini seperti. Jadi janganlah kalian menjadi seperti alladzina tafarraqu, orang yang tafarruq, bercerai-berai. Jadi kalau ada hadis mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang dimaksud kaum di situ adalah kaum yang berpecah belah. Kaum yang suka ribut, suka berantem. Walaupun kita beriman, salat, puasa, haji, tapi kalau kita ribut ya dimasukkan sebagai golongan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita berpakaian pakai jas maka kemudian kita menjadi menyerupai orang Nasrani yang pergi ke gereja pakai jas, tidak ada hubungannya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Ketika Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin, pasti yang maksud itu kaum yang buruk.
kaum yang melakukan kejahatan. Jadi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ayat ini mengatakan la takunu kalladzina, janganlah kau seperti orang-orang yang tafarruq, bercerai-berai, waqtalafu, dan suka memperbesar yang perbedaan-perbedaan. Jadi waqtalafu, memperbesar perbedaan-perbedaan, ya. Sambil mengandalkan bahwa sayalah yang paling baik daripada kalian. Jadi dilarang dalam agama ini. Jadi boleh kita meyakini kita punya fikih, boleh kita meyakini tata cara mazhab kita. Mazhab Syafi'i meyakini ajaran Imam Syafi'i, mazhab Hanafi meyakini ajaran Imam Hanafi, mazhab Hambali meyakini ajaran Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Maliki meyakini kebenaran ajaran Imam Malik, mazhab Ja'fari meyakini kebenaran Imam Ja'far as-Shadiq. Tetapi jemaah sekalian, sebagai keyakinan akan kebenaran itu tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, apalagi memperbesar, apalagi selalu memperkarakan hal-hal seperti itu. Kita sudah lihat di depan mata kita, secara agama Yahudi, Nasrani itu adalah berbeda sekali. Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak jadah, dan karenanya tidak setuju dari awal. Nasrani juga benar-benar berbeda antara Katolik dan Protestan. Gerejanya beda, bahkan tidak bisa kawin-mawin. Begitu ya dengan Advent. Tetapi Bapak bisa lihat mereka bisa bersatu di dalam menguasai dunia. Mereka bisa bersatu di dalam membantu senjata, diplomasi, dan politik kepada Israel dalam membunuh orang-orang Palestina. Sementara orang Islam sendiri selalu memperbesar perbedaan dan ribut di antara mereka, sehingga apa yang terjadi? Karena masing-masing sibuk dengan golongannya, kelompoknya, sehingga hanya menjadi penonton pasif saja, menyaksikan 22.000 lebih orang Palestina di Gaza dibunuh dari hari ke hari. Ya. Maka dikatakan ayat ini penting sekali, jemaah sekalian. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ingat jemaah sekalian, selalu bahagia kalau kita selalu ingin mengatakan orang lain harus seperti kita, itu tidak segampang itu. Iran itu adalah negara mayoritas Syiah, 90%, lebih 95%. Tetapi orang Sunni di sana tetap Sunni dari dulu sampai sekarang. Tidak segampang itu menjadi Syiah. Bahkan ada lagi Majusi, Zoroaster. Dari dulu sampai sekarang tetap Zoroaster. Coba kita lihat. Mereka tetap pergi ke tempat perapian mereka. Begitu juga di Saudi. Saudi itu adalah negara Sunni yang Wahabi. Tetapi Syiah tetap saja Syiah. Tidak segampang itu mereka kemudian disunni atau diwahabikan. Begitu juga misalnya di Lebanon. Lebanon itu di sana mayoritas Sunni dan ada Syiah, tapi Syiah tetap Syiah, Sunni tetap Sunni. Padahal mereka sudah berinteraksi sejak ratusan tahun, bahkan 1000 tahun yang lalu lebih. Bayangkan Pak sekalian, 1000 tahun lebih di Irak. Syiah ada di sana sekitar 60-70%, tapi Sunni tetap Sunni. Padahal di sana adalah apa? Tempatnya semua paling banyak tempat-tempat yang disucikan orang Syiah. Imam-imamnya orang Syiah paling banyak di Irak. Bahkan peziarah terbesar selain Mekah Madinah itu setiap tahun di Irak. Jalan kaki bahkan dari Najaf ke Karbala. Tapi yang Sunni tetap Sunni. Kenapa? Tidak segampang itu Pak Bu sekalian kita kemudian ingin memindahkan keyakinan orang lain. Oleh sebab itulah, lebih baik kita jangan memperbesar, jangan kita tafarruq dan ikhtilaf ini perbesar. Marilah kita mendahulukan dialog. Marilah kita mendahulukan kepala dingin. Marilah kita membiasakan berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa yang baik, yang santun, yang enak. Supaya apa? Supaya kita disatukan oleh satu hal yang sama, yaitu kemanusiaan. Jadi Al-Quran mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Setelah datang kepada kalian al-bayinat, kita sudah terangkan al-bayinat ini adalah kitab suci. Adalah kita. Yang lepas papinya. Wa ulaika lahum adzabun azim. Apa mau lihat kemenangan apa tuh Aci? Ulaika mereka itulah bagi mereka azab yang besar, adzabun azim. Mereka itu adalah mendapatkan azab yang besar, adzabun azim. Sekarang kita masuk pada ayat baru.
Kita masuk ayat 106, Bapak Ibu lihat di sini. Ya, konsekuensinya jemaah sekalian, dia Al-Quran itu diceritakan ada dua jenis wajah. Kalau orang suka berantem, suka berpecah kan berarti wajahnya coba lihat kayak di samping itu, ya, kayak gini nih. Ya. Kalau dia suka suka ribut ya wajahnya seperti ini, sinis. Ini kan wajah sinistik. Ya. Sedangkan kalau orang yang suka bersatu, berkomunikasi walaupun berbeda, itu pasti selalu sumringah, selalu cheer up, ya, selalu gembira kelihatan. Dan ini nanti akan berakhir di akhirat seperti ini. Jadi di akhirat nantinya juga ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah juga yang muram durja. Jadi di akhirat ada wajah yang bermuram durja dan ada wajah juga yang gembira dan berseri-seri. Apa sebabnya? Ditarik cermin daripada suka persatuan dan suka perpecahan. Kita lihat. Yauma tabyaddu wujuhun, ya tadi kan lahum azabun azim. Mereka mendapatkan azab yang besar. Siapa? Yaitu orang yang suka tafarruq dan memperbesar ikhtilaf di antara mereka. Ingat ayatnya tadi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Setelah datang al-bayinat kebenaran. Nah, orang yang suka tafarruq dan ikhtilaf, maka itulah nanti yang wajahnya nanti di sana penuh dengan muram durja. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari itu. Pada hari itu nanti di akhirat maksudnya. Tabyad ada wajah. Ada wajah yang berseri-seri. Nah, jadi kita artikan di sini tabyad ini berseri-seri. Jangan kita katakan putih, karena kalau kita katakan putih kan di dunia ini ada saudara-saudara kita yang kulitnya hitam tetapi hatinya luar biasa. Ada juga orang yang kulitnya putih, kelihatan bersih tetapi wajahnya adalah perbuatannya adalah setan besar. Cobalah lihat yang melakukan genosida sepanjang sejarah. Orang yang kelihatannya putih, ya, tetapi melakukan genosida. Genosida terhadap orang Indian, genosida terhadap orang Aborigin, sekarang genosida terhadap orang Arab Palestina. Jadi mereka melakukan genosida di mana-mana sepanjang sejarahnya. Jadi oleh sebab itulah kita tidak artikan putih tapi berseri-seri. Pada saat itu ada wajah yang berseri-seri. Wa taswad wujuh, dan ada juga wajah yang muram durja. Kita artikan di sini adalah taswad itu adalah muram durja. Jadi muram durja kita artikan sebagai wajah yang muram durja. Ya, ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang penuh dengan muram durja, diliputi dengan kedurjaan, diliputi dengan kegelisahan. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang muram hatinya ini, yang wajahnya muram. Jadi fa'ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang iswaddat wujuh, wajah mereka muram durja, Allah bertanya kepadanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian ingkar setelah beriman? Apakah mereka telah Islam sebelumnya? Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kata ba'da imanikum atau ba'da islamikum itu adalah bahwa kita semuanya lahir dalam keadaan iman dan Islam. Kita semuanya lahir dalam keadaan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Kita semuanya lahir dalam keadaan jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang taslim kepada Allah SWT. Setelah menjawab pertanyaan alastu birabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna. Kita ditanya, apakah nanti di dunia kamu akan mempertuhankan aku, mengakui aku sebagai Tuhanmu? Dan kita menjawab bala syahidna, benar. Maka itu yang disebut dengan sibghah, pengakuan kita bala syahidna itu sibghah. Sibghah itu warna yang kita akui atas fitrah yang Allah berikan kepada kita. Maka sibghat Allah, wa man ahsana minallahi sibghah, di surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas juga. Nah, sekarang karena kita sudah beriman, Allah bertanya, akafartum ba'da imanikum. Jadi aslinya wajah yang muram durja ini sebetulnya bukan wajah asli kita, itu wajah datang belakangan. Wajah asli kita adalah tabyaddu wujuh. Wajah asli kita itu sebetulnya adalah berseri-seri. Cobalah lihat kalau kita lihat bayi.
bayi yang lahir itu semua orang ingin menggendongnya. Semua orang ingin menggendongnya. Iya. Kalau ada orang marah kepada bayi, pasti bukan kepada bayinya, mungkin kepada ayahnya yang menghilang misalnya. Maka wanitanya marah kepada bayinya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa bayi itu hanif? Bayi itu tanpa kepentingan, tanpa interest, no interest. Ya. Maka kemudian semua orang menginginkannya. Nah, seperti itulah nanti harusnya di akhirat. Maka bertanyalah Allah, bertanyalah malaikat, akafartum ba'da imanikum. Kok kenapa kira-kira itulah kalian tadi? Kok kenapa kalian ingkar setelah beriman? Karena kalian ingkar setelah beriman, fadzukul azab, maka rasakanlah azab ini. Fadzukul azaba bima kuntum takfurun, karena kalian telah mengingkari. Kata-kata takfurun, kalian di dunia mengingkari, menutup, menghijabi. Iya, yaitu jiwa kalian yang aslinya tabiat wujuhun, yang aslinya berseri-seri, yang aslinya fitrah, yang aslinya adalah membawa celupan warna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah wajah, dua macam wajah. Ya, kita lihat misalnya, bahkan kenapa di tempat lain kita sampaikan bahwa sekalian bahwa wajah di sini penggunaan kata-kata putih, kita artikan ini sebaiknya adalah berseri, karena di tempat lain kita lihat nantinya. Ya. Kita lihat dulu surat As-Saffat. Surat As-Saffat ini surat yang ke-37. Ya. Sini Allah berfirman, yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Nanti di akhirat para ahli surga itu yutafu alaihim, dikelilingi oleh mereka, oleh orang-orang yang membawa piala bika'sin, dikelilingi oleh para pelayan-pelayan dengan membawa gelas min ma'in yang bersumber dari mata air. Jadi gelas ini berisi air yang berasal dari min ma'in. Dari mana mainnya? Kita sudah bahas di dalam surat Al-Insan. Ya, di situ dikatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Ya, jadi di situ mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang membawa kepadanya air, gelas-gelas, piala-piala yang berasal dari mata air yang tidak pernah berhenti. Baida al-lazzatin lisyaribin. Baida'ah. Airnya itu adalah bening. Kita artikan saja bening. Baida'ah. Airnya bening. Lazzatin. Dan kalau diminum itu adalah sangat menyejukkan hati. Lazzatin secara bahasa artinya lezat, maksudnya menyejukkan, enak rasanya. Lisyaribin, bagi orang meminum. Ingat jelas sekalian berbahagia, kita mungkin punya rasa manisnya jeruk, kita punya manisnya mangga, kita punya manisnya jambu, kita macam-macam, manisnya gula. Tapi semua rasa itu, dan kita punya pahitnya kopi yang menantang, kita punya rasa teh misalnya, dan banyak lagi yang lain. Tapi dengan berbagai macam rasa-rasa itu, tetap kalau kita dalam keadaan haus, rasa yang paling baik adalah air yang bening. Pada saat kita haus, maka rasa yang paling nikmat adalah air yang bening. Nah, di situ dikatakan baida ala zatin lisyaribin, bagi orang-orang yang meminum tadi. Yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura, yang menyebabkan yang bersangkutan wajahnya berseri-seri, jiwanya menjadi suci dan bersih. Nah, wajah seperti ini kita lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah. Ini surat Al-Ghasyiyah kan tentang wajah. Halataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu hadis, cerita, berita Al-Ghasyiyah, tentang hari Al-Ghasyiyah. Ya, pada hari itu adalah hari tertutupnya peluang setiap orang untuk mendapatkan bantuan, kecuali kalau diusahakan di dunia. Secara bahasa Ghasyiyah itu sebetulnya menutup, tertutup, sudah tertutup pada saat itu. Tidak ada lagi ikhtiar pada saat itu. Ya. Maka disebutkan di sini pembalasan. Cara Ghasyiyah sebetulnya ya menutupi. Ya.
Wujuhun yauma idzin khasyi'atun. Wajah pada saat itu khasyiah, tertunduk, penuh rasa takut. Jadi tertunduk takut dan penuh rasa hina. Kenapa? Dia sudah tidak berdaya. Dia tidak merasa lagi sebagai menteri, tidak lagi merasa sebagai presiden, tak lagi merasa sebagai raja, tak lagi merasa sebagai datuk, tak lagi merasa sebagai sultan, tak lagi merasa sebagai doktor, insinyur, dokter, dan sebagainya. Tak lagi merasa sebagai senior, tak lagi merasa sebagai jenderal, dan seterusnya. Maka semua yang selama ini mengangkat harkat dan dianggap mengangkat dan harkat martabatnya sudah tidak ada lagi. Dia sekarang datang di sana dalam keadaan luguh, tak membawa apa-apa. Maka pada saat itu baru dia merasa terhina. Wujuhun yauma idzin khasyi'atun. Wajah-wajah pada saat itu tertunduk karena merasa sudah tidak berdaya. Amilatun nasibatun. Mereka bekerja keras untuk melawan nasibnya. Nasib itu nasib yang telah ditentukan baginya di sana. Terutama kalau nasibnya buruk. Tasla naran hamia, memasuki neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Diberikan kepadanya ain, mata air juga, tetapi bukan ainin seperti tadi, tapi aniyah, mata air yang sangat panas. Bukan ainan yashrabu biha ibadullah, tetapi min ainin aniyatin, dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, tidak ada lagi baginya makanan illa min dori'ain, kecuali dari buah-buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'ain, yang tidak menambah tidak menambah gizi pada tubuhnya, tidak mencukupi, dan tidak melepaskan mereka dari rasa lapar, tidak menghilangkan rasa lapar. Tapi pada saat itu wujuhu yaumidzin na'imah. Pada saat itu ada juga wajah yang na'imah. Ini dia. Jadi kita artikan tadi wajah na'imah itu adalah wajah yang berseri-seri, na'imah, penuh dengan kenikmatan. Jadi di sini kita lihat wujuhu yaumidzin na'imah, tidak menggunakan tabiatat, tetapi menggunakan kata na'imatun. Jadi wujuhu yaumidzin na'imatun. Di atas tadi ada wujuhu yaumidzin khasyiah. Ya. Ada wujuhun yaumidzin khasyiah. Ini adalah kita artikan tadi dengan muram durja, tertunduk, hina, lesu. Dan kemudian yang satunya lagi adalah wujuhun yaumidzin na'imah. Pada saat itu ada juga wajah yang penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Jadi di sini tidak menggunakan hitam atau putih, tapi na'imah dan khasyiah. Menggunakan kata na'imah dan khasyiah. Nah, jadi saya kira dengan dua ayat ini, dengan dua tempat ini cukup untuk memberikan kepada kita gambaran tentang tentang ayat ini. Jadi kita tidak mengartikan ini putih lawannya hitam, karena putih dan hitam itu kalau di dunia kan itu cenderung ras, ya. Sedangkan di akhirat itu tentu tidak ada ras, tidak melihat putih atau hitam, tidak melihat ras-ras. Maka kita artikan di sini yauma tabyaddu wujuh, pada saat itu ada wajah yang berseri-seri. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang muram durja. Maka fa'ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya muram durja, Allah bertanya kepadanya, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian ingkar setelah beriman? Saya menciptakan kalian dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan asli, cahaya dari aku, kata Tuhan. Tapi kenapa kalian menutupinya? Akafartu itu kenapa kalian menutupinya? Kenapa kalian menghijabinya? Kenapa kalian menutupnya dengan warna yang lain? Kenapa kamu mencari sibghah yang lain? Bukankah sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah? Fazuqul adzab, maka rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, karena kalian telah menutupi jiwa bersih kalian itu. Maka nanti di sana wajah-wajah yang berseri-seri seperti ini. Ya, inilah ilustrasi saja, jemaah sekalian. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang berseri-seri wajahnya. Jadi adapun orang-orang yang ibyaddat, ya, berseri-seri wajah mereka, maka di mana? Fa fi rahmatillah,
maka tempatnya berada di dalam rahmat Allah. Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau dia wajahnya berseri-seri, maka dia menunjukkan bahwa dia berada dalam rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Berarti mendapatkan syafaat dari Rasulullah, karena Rasulullah itu kan adalah rahmat Allah. Ya, Rasulullah itu adalah rahmat Allah. Dari mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi Muhammad kita adalah rahmat Allah. Ya. Jadi harusnya kalau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, salam atasmu dan rahmat Allah, artinya semoga kalian mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di akhirat. Di dunia menjadi pengikut beliau yang setia, yang mencintainya. Dalam keadaan suka ataupun duka. Nah, mereka orang seperti ini, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam sorga itu. Mereka kekal di dalam rahmat Allah itu. Jadi rahmat Allah di sini adalah sorganya. Jadi itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kata sorga itu biasa diganti dengan rahmat Allah. Artinya apa? Yang membuat kita masuk sorga nantinya itu bukanlah ibadah kita, tetapi rahmat Allah. Jadi rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itulah yang sangat luas. Dan kalau kita hitung rahmat Allah kepada kita, itu adalah tidak ada cacat-cacat kita, kekurangan kita, masalah kita tidak ada apa-apanya. Makanya jemaah sekalian saudara, kalau ada orang menderita karena sakit, kalau ada orang yang menderita karena bersedih karena sesuatu yang hilang daripada dirinya, itu sebetulnya tidak menyadari betapa besar rahmat Allah kepadanya. Allah telah memberikan rahmat yang begitu luas. Ingat, rahmat Allah itu wasi'ah. Ya, rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmatlah yang menyebabkan mata bisa melihat. Rahmatlah yang menyebabkan kulit kita bisa merasakan panas dan dingin, dan sekaligus menahan hal-hal yang buruk masuk dalam tubuh kita. Rahmatlah yang menyebabkan lidah kita memiliki kemampuan reseptor, menjadi reseptor menerima jutaan rasa. Rahmatlah yang menyebabkan kuping kita bisa mendengar suara-suara. Rahmatlah yang menyebabkan kita bisa berbicara dengan teratur. Rahmatlah yang menyebabkan kita bisa berjalan dengan tegak. Rahmatlah menyebabkan kita bisa belajar dan membangun peradaban-peradaban. Rahmatlah menyebabkan burung bisa terbang di udara. Rahmatlah menyebabkan air mengalir ke tempat yang rendah. Rahmatlah menyebabkan air laut menguap dan memberikan kepada kita air yang sejuk, air yang murni, tidak ada rasa asinnya. Semuanya rahmat Allah. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan sedikit saja baru berkeluh kesah, ini menunjukkan kita tidak bersyukur. Ada orang cuma sakit sedikit, sudah keluhannya sudah luar biasa. Cuma sakit sedikit saja, sudah berkeluh kesah luar biasa. Jemaah sekalian berbahagia, dan mohon maaf jemaah sekalian berbahagia, terkadang kita itu terlalu manja dengan diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit sesuatu yang sangat penting. Bukan berarti kita di sini tidak boleh berdoa atau minta doa, tapi saya menyampaikan terkadang kita sakit sedikit sudah minta orang lain doakan kita. Ya, kalau ini murni karena ikhlas hati kita untuk datang kepada Allah, bagus. Tapi kalau kemudian kita semacam ini mendeklarasikan bahwa kita ada masalah, ini kurang bagus. Apa sebabnya jemaah sekalian? Tidak fair kalau kita sedikit ada masalah, kita bagi, tapi kenikmatan tidak pernah kita sampaikan pada orang-orang. Ya. Kenikmatan kita nikmati sendiri, begitu kita sedikit ada sakit, orang lain harus memikulnya. Padahal jemaah sekalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Kalau cuma kita sakit gigi, cuma dioperasi sedikit, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Di tempat lain tadi di atas sudah dikatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka dikatakan orang yang orang yang bernasib baik di akhirat itu adalah orang yang berada dalam rahmat Allah ini. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmat. Dia berada dalam rahmat Allah dari mana? Sejak di dunia. Sejak di dunia berada dalam rahmat Allah. Jadi orang berada dalam rahmat Allah tidak gampang berkeluh kesah. Tidak gampang mengumumkan deritanya kepada orang-orang. Sebaik-baiknya kita, Pak Ibu sekalian, kalau kita menderita, kita sakit, nggak usah orang lain tahu. Karena kalau orang tahu berarti kita membuat orang lain
menerima beban, memikul beban kita. Kan diajarkan kepada kita, jangankan orang lain, kita sebagai anak, sedapat mungkin kalau kita sakit, orang tua kita tidak perlu tahu. Kasihan orang tua kita, sudah mengandungkan kita 9 bulan. Kemudian menyapi kami kita 2 tahun. Menyapi itu artinya apa? Mengganti pakaian kita, memandikan kita, mengganti popok kita, menyusukan kita, menyuapi kita. Ya, setelah itu kemudian dia ngantar kita ke sekolah setiap hari. Dia nunggu di sekolah, nungguin kita. Nanti dia pulang, kalau kita juga pulang. Sampai suatu saat baru kita bisa mandiri, baru dia bisa lepaskan. Setelah itu kemudian dia carikan kita universitas yang baik. Dia apa namanya, dikursuskan kita. Setelah kita semuanya selesai, dia nikahkan lagi kita. Dia urusi semuanya luar biasa. Masa setelah kemudian kita sedikit sakit, kita bagi kepada mereka. Ya. Jadi sebaiknya kita menganggap itu bukan sesuatu yang perlu ditangisi, dikeluhkan. Terlalu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ingat. Jadi supaya kita tidak menderita, merasa menderita, ingatlah rahmat Allah, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah. Makanya tadi kita lihat orang-orang yang berada di surga tadinya juga itu kan wajahnya naimah tadi. Coba lihat tadi di sini nih ya. Ini adalah wajahnya adalah naimah. Wujuhu yaumaidin naimah, penuh dengan kenikmatan. Ya, wujuhu yaumaidin naimah. Karena mana? Dari dunia dia sudah merasakan kenikmatan Allah itu. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, agar kita jangan terbiasa berkeluh kesah. Sedikit-sedikit coba berkeluh kesah. Sedikit kurang garam saja, tetangga harus tahu, orang lain tidak tahu. Tidak pernahkah kita belajar untuk bersabar? Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita sabar? Apa itu sabar? Kita menanggung semuanya dengan tak berkeluh kesah. Itu namanya sabar. Coba kalau Bapak Ibu berpuasa, kan pasti lapar pada tengah hari atau sore hari. Apakah dikatakan benar puasanya kalau kemana-mana ngomong, baru lapar sekali Pak, Bu, saya berpuasa. Itu pasti dianggap bukan orang berpuasa namanya. Yang namanya berpuasa memang harus lapar, tapi tidak perlu dikeluhkan kepada siapapun juga. Ya. Cukup kita tahu. Makanya kalau kita berpuasa, itu mengajari kita ikhlas. Orang lain tidak perlu tahu kalau kita berpuasa. Kecuali kalau kita terpaksa ditawari makan, mohon maaf saya berpuasa, itu baru. Tapi cuma sedikit-sedikit saya berpuasa ya. Ini adalah riya nantinya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, marilah kita terbiasa dengan ini. Ingat, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ya. Mereka itulah kekal di dalam rahmat Allah itu. Kita lihat lagi ayatnya seperti ini ya. Kita lihat surat Az-Zumar. Az-Zumar ini surat ayat 53 ini surat terkenal. Tapi kita lihat, catatkan ayat-ayat yang sama tadi di belakang sini. Innahu huwa ghafuran, ini rahmat Allah juga ini. Ada kata-kata rahmat Allah di sini. Ya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi," katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas atas diri mereka. Atau bahasa kitanya telah menganiaya dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ya kembali kepada Allah. Tidak perlu kita menjadikan derita kita derita orang lain. Nggak perlu menjadikan beban kita beban orang lain. Marilah kita terbiasa gentleman, gentle girl. Ya. Untuk apa? Untuk memikul penderitaan kita. Kita sudah diajarkan berpuasa. Ya. Kita ini kata ulama adalah anak-anak Ramadan. Sudah terbiasa begitu. Maka dikatakan kalau ada orang melampaui batas atas dirinya, la taqnutu min rahmatillah, kembalilah kepada Allah, enggak usah kepada orang lain. Ya, la taqnutu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa semuanya. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa semuanya. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Coba. Jadi jangan pernah berputus asa dari mana? Rahmat Allah. Jadi cukup kita berkomunikasi dengan Allah. Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, Nabi Ayub itu adalah semua badannya sakit, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Ya.
Tidak pernah berkeluh kesah. Orang tahu karena dia sakit, bukan karena dia umumkan. Ya, tapi karena penyakitnya memang harus diketahui orang. Kenapa? Badannya hancur, berbau. Sehingga keluarganya pun meninggalkannya. Orang-orang membuangnya ke tepi kampung. Ya. Tapi Nabi Ayub sendiri tidak pernah berkeluh kesah. Bahkan tidak pernah minta bantuan kepada orang-orang untuk melepaskan dia dari penderitaan itu. Kenapa? Dia memikul sendiri beban deritanya. Jadi Allah mengatakan, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ingat, artinya apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah agar kita jangan cengeng, jangan gampang berkeluh kesah. Ya. La taqnutu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang beriman itu apa? Orang tough, orang kuat. Dia berpuasa tidak ketahuan kalau dia berpuasa. Tidak makan karena tidak punya uang, tidak tahu kalau dia tidak makan. Coba. Oh, dia sakit, orang tidak tahu kalau dia sakit. Kenapa? Karena dia menerimanya dengan sedih, dengan sabar. Bahkan dia sakit, orang tuanya tidak ingin mengetahui kalau dia sakit. Ya. La taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu, sungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi artinya apa ini? Rahmat Allah. Sama tadi, fi rahmatillah, la taqnutu min rahmatillah. Jadi artinya kita selalu dianjurkan untuk selalu berada dalam rahmat Allah, bahkan seandainya kita pun telah berbuat melampaui batas atas diri kita, telah berbuat aniaya, tetap kata Allah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, agar anytime, kapan saja selalu berada dalam rahmat Allah SWT. Fa fi rahmatillah. Supaya kita selalu berada dalam rahmat Allah SWT. Nah, jemaah sekalian berbahagia, semuanya inilah yang diinginkan oleh Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran menginginkan kita apa? Berpengetahuan. Dan dengan pengetahuan itu jiwa kita menjadi kuat. Tidak gampang berkeluh kesah. Tidak gampang, tidak gampang pantang menyerah kalau ada masalah. Ya, tidak merasa lemah di hadapan masalah. Merasa lemah di mana? Di hadapan Allah. Tapi di depan masalah tidak. Dia adalah hambanya Allah. Bayangkan, kita hamba Allah. Allah yang maha kuat, masa kita lemah? Ya, lihatlah saudara-saudara kita di Gaza, 3 bulan digempur, tidak pernah merasa lemah. Coba kita lihat. Dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia merasa Allah bersamanya. Lihatlah cucu Nabi di Karbala. Begitu dahsyatnya kejadian itu. Tetapi Bunda Zainab hanya mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada kusaksikan kecuali yang keindahan. Apa sebabnya? Inilah yang dibicarakan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah. Natluha. Yang kami bacakannya. Jadi itulah ayat Allah. Jadi supaya kita menjadi kuat tadinya. Supaya kita ini selalu merasa berada dalam rahmat Allah. Orang yang selalu merasa dalam rahmat Allah tidak perlu berkeluh kesah. Apalagi diumumkan ke seluruh penjuru hanya karena dia sakit mata. Hanya karena dia pilek, hanya karena dia sakit kepala, hanya karena macam-macam di masa kita bahagia. Cukup kita mengetahuinya. Kecuali kalau orang terpaksa mengetahuinya, bukan karena kita umumkan. Kalau kita berbicara dengan orang dan kelihatan mata kita merah, pasti dia tahu kenapa matanya merah. Baru kita tahu sakit kepala, kayak gitu lah. Jadi bukan karena kita pengen menyampaikan, tetapi tak terhindarkan namanya. Ya. Jadi tilka ayatullah natluha alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah. Artinya bahwa ayat Allah datang itu untuk apa? Supaya kita termasuk orang yang wajah batinnya dan nampak nanti di wajah kita, lahir kita berseri-seri. Jadi wajah batin itu kita sebut dengan inner beauty. Lalu kemudian muncul di wajah kita juga selalu berseri-seri. Jangan seperti yang tadi itu wajahnya kemudian penuh dengan sinistik. Ya. Penuh dengan muram, bermuram durja. Ya seakan-akan masalahnya besar sekali, yang begitu mas sebagian. Padahal sebesar-besarnya masalahnya sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang Allah nikmati. Kita bisa menghirup udara setiap hari, luar biasa bos sekalian. Bahkan mohon maaf bos sekalian, mohon maaf ya, kita bisa pipis saja itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kita bisa saja keluar air mata itu kenikmatan yang luar biasa, bayangkan. Bisa berkeringat saja itu keluar sesuatu kenikmatan luar biasa.
Jadi jangan kita membatasi kenikmatan hanya pada uang yang banyak. Itu tidak, sangat sedikit nilai uang sebetulnya Pak Bos sekalian. Ya. Jadi oleh sebab itulah marilah kita terbiasa menganggap bahwa rahmat Allah begitu luas sehingga kita tidak gampang berkeluh kesah. Sehingga harusnya orang Islam itulah, orang beriman itulah yang paling tough, yang paling kuat, tidak cengeng, yang begitu, tidak manja. Ya. Dia bisa dalam kondisi sekeras apapun juga, diperangi berhari-hari, bertahun-tahun pun dia siap. Coba lihat Iran, sudah lebih 40 tahun, sudah hampir setengah abad, diboikot terus-menerus. Tapi apakah mereka berkeluh kesah? Tidak. Karena ajaran mengajarkan kepada mereka untuk tough, untuk kuat. Ya. Kenapa? Karena kita berada dalam rahmat Allah. Fi rahmatillah. Ya. Tidak ada alasan untuk berkeluh kesah. Apakah semua orang Iran begitu? Tidak juga. Ada juga kalau kita ketemu berkeluh kesah juga. Karena tergantung orangnya. Tapi mayoritasnya tidak begitu. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa ma'allahu yuridu zulman. Ingat, Allah tidak pernah menginginkan zulman. Jadi ketika ada zulman, kezaliman tadi, ataukah asrafu anfus ala anfusih, itu bukan dari Allah. Makanya tadi ayatnya bagus di sini menggunakan kata-kata asrafu, berbuat melampaui batas. Jadi kita sendiri yang berbuat ini. Asrafu melampaui batas ala anfusih, batas diri kita. Yang kemudian kita artikan tadi dengan zalim. Kenapa? Kezaliman itu bukan datang dari Allah. Ingat, kezaliman itu datang dari diri kita. Setelah kita kezaliman datang dari kita, kita berkeluh kesahnya kepada Allah juga. Coba. Ibaratnya gini nih, orang tua kita melarang kita makan makan es sedikit makan es, karena nanti kamu akan flu. Setelah kita melanggar orang tua kita, setelah itu kemudian kita benar-benar flu, baru kita datang, wahai ibu, wahai ayah, ini saya flu, tolong belikan obat. Ya apa kira-kira kata orang tua kita? Mas mengatakanlah, mama kan sudah bilang, kamu gitu Mas Geser lagi. Nah, tetapi kita datang lagi berkeluh kesah seperti itu, harusnya kan bahasa katanya, harusnya kita malu, sudah dilarang, kita melakukannya, kita melanggar, kita sendiri melanggar, kita dapat akibatnya, ya kita berkeluh kesah kepada orang yang tadi telah mengingatkan kita dengan terus-menerus, tetapi kita membebaninya lagi. Kan namanya kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya. Jadi wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Jadi Allah tidak pernah menginginkan kezaliman lil alamin. Kata-kata alamin itu seluruh alam. Jadi di alam semesta ini tidak ada kezaliman. Kalau ada badai, bukan kezaliman. Kalau ada tornado, bukan kezaliman. Kalau ada gempa bumi, bukan kezaliman. Yang menyebut kezaliman siapa? Kita saja. Karena kita manusia tadi tidak mau korban. Kita lupa bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan. Bumi terus-menerus berubah, cuaca terus-menerus berubah. Dan dalam perubahan itu terkadang ada efek-efeknya kepada yang lain di sekitarnya, tapi tujuannya apa? Efek positif sebetulnya. Ya. Jadi wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah berikan kepada kita akal sehat untuk mengatasinya. Ya. Jadi Allah tidak pernah menginginkan kezaliman pada seluruh alam. Di sini disebutkan menganiaya hamba-hambanya. Ini sebetulnya alam ya. Ini benar, ini alam. Memang ada di tempat lain juga lil ibad, ada juga lil ibad. Jadi tidak salah, tetapi untuk ayat ini untuk alam itu untuk hamba-hambanya, karena alam ini diciptakan untuk hambanya. Gitu. Kalau bukan karena hambanya, Allah tidak menciptakan alam. Mari kita lihat di sini ya. Ini kita lihat di sini ada kata-kata ini, zulman lil ibad. Kalau tadi di sini adalah zulman lil alamin, ini sama, zulman lil alamin. Dari sini zulman lil ibad, sama aja, wa mallahu yuridu, sama. Dari sini sama, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Kalau di sini wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ya. Allah berfirman, misla da'bi qaumi Nuhin. Seperti keadaan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kaum Ad, kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelahnya, sesudah mereka. Yaitu banyak orang yang berbuat kerusakan, tetapi setelah kerusakan itu menimpanya, dia berkeluh kesah lagi. Coba. Jelas-jelas dia sakit karena akibat kurang menjaga kesehatannya. Jelas-jelas ada masalah karena masalah itu diciptakan olehnya. Setelah itu kemudian dia berkeluh kesah lagi. Nah, seperti ini kata Tuhan. Perumpamanya seperti kaum Nuh.
kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum setelah mereka ini semuanya. Padahal Allah tidak pernah bermaksud, bertujuan untuk menganiaya mereka. Wah, ini Allah melakukan disclaimer. Jadi Allah melakukan disclaimer. Bukan Allah yang buat kezaliman ini. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak pernah menginginkan zulman lil ibad. Jadi kalau kita ada masalah itu dari diri kita sendiri. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah SWT tidak menginginkan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa mallahu yuridu, dan Allah tidak menginginkan, ingat. Jadi ini adalah Allah di sini menjelaskan Allah tidak pernah menginginkan kezaliman, zulman lil ibad kepada hambanya. Jadi kalau ada kezaliman yang terjadi itu dari diri kita sendiri. Dan ini sama dengan di ayat lain mengatakan bahwa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Apa saja yang terjadi pada dirimu dalam bentuk kebaikan itu pasti dari Allah. Tetapi apa yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan min nafsik, dari dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, cuma kita saja manusia tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Selalu kalau kita salah mencari kambing hitam, mencari-cari kesalahan pada orang lain, pada cuaca, pada ini macam-macam. Pada sebetulnya masalahnya di kita juga, seperti itu. Jadi saya kira jemaah sekalian Al-Quran itu jelas sekali ya, satu sama lain saling menjelaskan. Sekarang kita masuk pada ayat 109 berbicara tentang alam semesta. Seperti inilah. Jadi kalau kita lihat alam semesta dari luar, ya, maka kita menyaksikan keindahan yang luar biasa ya. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ingatlah kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walillah ma fis samawat, apa yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi kepunyaan Allah. Ya. Karena kepunyaan Allah artinya apa? Tidak ada yang buruk. Tadi sudah dikatakan Allah sudah berlepas diri tadinya. Allah sudah mengatakan tidak mungkin ada kezaliman keluar dari saya. Ya. Semua di alam semesta ini, kenapa? Allah lah yang punya alam semesta. Dan Allah itu adalah maha sempurna. Allah itu maha baik. Allah itu maha segala-galanya. Maka tidak mungkin Allah menghendaki kezaliman di dalam ciptaannya. Nah, karena semuanya adalah milik Allah, maka wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Jadi segala urusan, seluruh amar kembali kepada Allah SWT. Jadi Bapak sekalian, coba perhatikan kata-kata ini. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Ini terkadang ayat ini kita baca tetapi sambil lalu. Kita baca sambil lalu, tidak dengan renungan, tidak dengan tadabbur. Kenapa? Coba kita lihat. Ya. Banyak di antara kita pengen sembuh atau pengen punya uang, pengen kaya, tetapi tidak ingin mengikuti hukum alam. Kan ini menunjukkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi kan adalah hukum alam. Yang ada di langit dan di bumi kan sebetulnya sederhana, hukum alam. Ya. Yang mengatur semuanya kan hukum alam. Ruang dan materi, ruang dan waktu itu adalah hukum alam. Jadi di dalamnya ada satu hukum, ada amar. Dan amar itu dari Allah. Kita sudah bahas dulu surat Al-Araf yang mengatakan lahul khalq wal amru. Khalq dan amar itu urusan Allah. Ada materi, ruang dan waktu, dan ada hukum yang mengatur materi, ruang dan waktu tersebut. Jadi materi, ruang, waktu, matter, space, and time itu adalah diatur satu hukum. Ya. Dan hukum itu adalah hukum Allah. Kenapa? Milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Contohnya saja, kita mau kenyang, ya kan harus makan. Harus makan kan harus masak. Ya, itu hukum. Tidak boleh kita kenyang hanya dengan cukup membaca Yasin 40 kali. Ya tidak bisa. Baca Yasin bagus, perlu, tetapi kita tidak bisa kenyang hanya dengan baca surat Yasin karena beda. Ya. Makan kenyang itu adalah tubuh kita, Yasin itu adalah buat pikiran kita, jiwa kita. Dua hal yang berbeda. Ya. Kita pengen kaya, kerjanya cuma berdoa, tapi tidak berusaha. Ya, tidak bisa. Doa itu adalah memperkuat jiwa kita, supaya kalau ada masalah, kita tough, kita kuat. Tapi kalau kemudian kita kaya, nggak mungkin kaya dengan berdoa saja. Harus berusaha. Ya. Kenapa?
Karena Allah telah menciptakan hukum itu. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Artinya hukum yang mengatur langit dan bumi adalah hukum Allah juga. Jadi orang yang tidak menggunakan hukum sebab akibat hukum alam semesta berarti menafikan hukum Allah. Cuma pengen kaya hanya berdoa, baca ayat tertentu, pergi ziarah kubur tiba-tiba jadi kaya, tidak bisa. Ziarah kubur perlu, berdoa juga perlu, tapi bukan kaitannya dengan kaya. Ziarah kubur itu apa? Supaya mengingatkan kita akan kematian. Ya. Mengingatkan kita tentang perjuangan sahibul kubur. Kita berdoa penting supaya jiwa kita berkomunikasi selalu dengan Allah. Tapi kalau mau kenyang, ya harus makan, harus masak, harus cuci beras. Ya, habis makan cuci piring. Kalau tidak cuci piring, tidak bisa makan lagi nantinya. Seperti itulah Pak Bu sekalian. Ya. Pengen banyak uang, ya harus menabung. Nabung tidak cukup dengan menyimpan, harus investasi. Kenapa? Karena kalau menabung nanti tambah berkurang, kemakan oleh inflasi. Ya. Maka harus mencari benda yang bisa menaikkan nilai kekayaannya, asetnya. Itu namanya investasi. Nah, jadi maksudnya kalau kita tidak lakukan semuanya, ya nggak bisa. Ya. Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan semua urusan termasuk hukum semesta tadi, urusan kembali kepada Allah. Urusan kaya miskin, pintar dan tidak pintar, sehat dan sakit-sakitan, itu urusan kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya urusan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Jadi semua hukum adalah hukum Allah. Walaupun oleh para saintis, ilmuwan disebut dengan hukum alam. Natural law. Memang namanya natural law. Tetapi hakikatnya adalah hukum Allah. Sama dengan misalnya beras petani, tapi hakikatnya kan beras Allah. Ya. Seperti itu. Kan kalau kita beli beras itu berasnya petani, petani yang tanam. Ya, tapi hakikatnya beras Allah. Ya. Nah, jadi wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Jadi semuanya tanpa kecuali. Ya. Lahu mulkus samawati wal ardh, kata Allah ini. Lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul. Diulangi berkali-kali ayat ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah lah semuanya kembali. Ini surat Al-Hadid. Sambungannya dari atas ini bahwa Allah itu adalah awal akhir, zahir dan batin. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ya, ini surat Al-Hadid. Kalau ini tadi adalah surat Ali Imran ayat 109. Nah, kita harusnya satu umat seperti ini. Untuk apa kita datang berjemaah seperti ini? Supaya tadi jangan tafarruq tadinya, jangan ikhtilaf. Jadi orang datang berkumpul seperti ini tunjukkan bahwa kita bersatu. Siapa menyatukan mereka ini Pak Ustaz? Yang menyatukan mereka ini adalah imam. Ada imamnya satu pasti di sini. Itu kan salat Idul Fitri atau di mana? Salat Jumat. Pasti imamnya cuma satu. Karena imamnya satu, maka dia bersatu. Nanti imamnya mengatakan kepada muazzin, coba iqamat, semua berdiri. Imamnya kemudian takbir, semua takbir. Bayangkan kalau imamnya ada 3. Kan repot jadinya. Oleh sebab itulah, inilah makna kata-kata jangan tafarruq. Ya. Kuntum khaira ummah. Karena apa? Kalian adalah umat yang terbaik. Yang namanya terbaik itu kan harus semua cacat-cacat yang ada pada umat lain tidak boleh ada pada diri kita. Umat lain berpecah belah. Ya. Katolik, Protestan beda. Yahudi dan Nasrani beda. Nah, harusnya kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Ya. Dari mana kita tahu ini? Karena tadinya di ayat sebelumnya kan ayat 104 dikatakan wal takum minkum, ini masih ingat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun azim. Itu tadi ayat 105. 104-nya wal takum minkum ummatun. Nah, umat itulah yang disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi bukan hanya
seluruh manusia. Ukhrijat linnas untuk seluruh manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, ingat. Ulangi lagi sekalian, tugasnya kita ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu ta'murunya? Nah, kalau secara bahasa ta'murnya memerintahkan. Kita artikan saja memotivasi, mendrive, mendorong, mensupport orang untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Jangan sebaliknya, justru kita dimotivasi. Orang beriman, orang Islam, kalau dia bagian daripada umat ini, justru menjadi motivator terhadap orang lain. Justru menjadi supporter terhadap orang lain. Justru menjadi pendorong driver terhadap orang lain. Bukan dia. Ya. Kalau kita memang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian harus mencegah manusia dari perbuatan munkar, perbuatan yang diingkari oleh jiwa manusia. Baru waktu minuna bila beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi, seandainya ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum. Maksudnya beriman seperti ini. Ya. Coba kita lihat yang terbaik kasus di di Palestina. Memang ada orang non-Islam juga yang mendukung Palestina, tapi bukan sebagai agama, tapi individu. Nah, agama-agama seperti misalnya Vatikan hanya cukup memberikan saja, menyesalkan, tapi kan tidak berusaha untuk menghentikan Israel. Jadi termasuk Vatikan hanya menjadi penonton pasif terhadap kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina. Padahal di Palestina yang dibunuh bukan hanya orang Islam, tapi Kristen juga. Gereja juga dihancurkan. Coba gitu. Harusnya kan kalau semua agama-agama aktif dalam melakukan ini, mengadvokasi kemanusiaan, sebetulnya tidak tempat bagi komunitas-komunitas yang suka melakukan tindakan kekerasan dan kebiadaban. Walau aman ahlul kitab, makanya seandainya ahlul kitab itu beriman, seperti mana tadi di atas ini menjadi bagian daripada ini, lakana khairal lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka. Tapi ingat, kita tidak bisa menggebiak, oh ya, ada di antara mereka yang baik, yang beriman dengan benar. Maka dikatakan minhum di antara mereka. Minhum di antara mereka, al-mu'minun, ada yang beriman. Di antara mereka ada yang al-mu'minun. Cuma memang aksaruhum al-fasikun. Kebanyakan mereka fasik. Ya. Menjadi fasik itu artinya fasik juga terhadap petaka kemanusiaan. Wa aksaruhumul fasikun. Kebanyakan mereka adalah fasik. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini adalah ayat-ayat yang sangat penting kita camkan. Ini adalah di dalam, kita bisa lihat ini adalah surat Anbiya. Ya. Kata-kata ini. Kita katakan tadi, kenapa ummatan wahidatan? Karena tadi tidak boleh berpecah belah. Jadi yang disebut tadi, lawal takum minkum. Ya. Dicoba, jemaah sekalian kita kembali ke atas, lihat satu persatu ya. Kita ingatkan kembali di atas tadinya nih. Ya, ini. Wal takum minkum ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, supaya besar kita gini ya, kita besarkan. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Wal takun, hendaklah ada minkum di antara kalian, ummatun, satu umat. Ingat, umat itu satu umat. Ini mufrad, tunggal, singular. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada al khair, kebajikan. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mendrive, mendorong, mensupport orang untuk melakukan kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Baru kemudian ayat berikutnya. Wala takunu, ini ayat berikutnya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang yang tafarruq. Waqtalafu, dan ikhtilaf. Supaya apa? Tetap bersatu tadinya. Nah, inilah yang disebut di ayat 110 tadi, ayat terakhir yang kita bahas ini, ya, dengan kuntum khaira ummatin. Inilah disebut dengan di sini, ya, kuntum khaira ummatin. Umat yang satu yang mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Itulah dengan khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat ini cuma satu, ingat. Umat di sini adalah bentuk mufrad, tunggal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Inna hadhihi ummatukum. Sungguhnya umat kalian ini, kumnya di sini bukan hanya Nabi, tapi kita semuanya. Ya, umat kalian ini adalah umat yang satu, ingat. Ummatan wahidatan, lihatlah di Timur Tengah sekarang. Karena berpecah belah, apa coba yang terjadi? Mereka semuanya takut kepada Amerika, takut kepada
tidak dibantu sama Amerika, takut terhadap Eropa, akhirnya apa yang terjadi? Ciut nyalinya hanya menjadi penonton terhadap pembantaian, padahal di sampingnya Yordania hanya menjadi penonton, Mesir hanya jadi penonton di situ. Coba kita lihat, Saudi bahkan menjadi penonton saja, karena mereka semuanya Islam, bahkan Saudi menjadi pusat Islam, tetapi menjadi penonton pasif terhadap pembantaian demi pembantaian yang terjadi terhadap umat Islam, padahal di negara itulah terletak pusat Islam, Baitullah. Bahkan mereka hidup, kebanyakan diantaranya adalah dari hasil umat membayar berbagai macam kebutuhan untuk kepentingan haji dan umroh. Harusnya mereka terdepan dalam membela umat Islam, karena mereka yang paling diuntungkan oleh umat Islam yang saat itu. Tapi lihat jemaah sekalian, karena takut kehilangan dinastinya, maka mereka tidak berani bersuara, bahkan menggunakan zal berwarna Palestina saja dilarang di Arab Saudi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Kalau dikatakan umatmu adalah umat yang satu, tidak boleh bercerai-berai. Masa orang lain bersatu untuk mempersenjata Israel, sementara kita yang jadi korban tidak bisa bersatu? Harusnya yang korban lebih bersatu lagi. Apalagi ayatnya sudah jelas, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Kenapa satu? Wa ana rabbukum, karena akulah Tuhan. Siapapun kalian, apapun mazhabnya dalam Islam, fa'budun, semuanya beribadah kepada aku. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Syiah, Sunni, Ibadi, semuanya fa'buduni, beribadah kepada aku. Makanya ummatukum ummatan wahidatan. Maka alangkah indahnya kita lihat Iran yang Syiah, Houthi yang Syiah, Hezbollah yang Syiah membantu saudara-saudaranya Hamas, jihad Islam di Gaza yang Sunni. Kita sudah dengarkan kemarin, Hezbollah sudah menyerang instalasi terbesar militer Israel sebagai pembalasan atas terbunuhnya tokoh Hamas yang Sunni, yaitu Saleh Al-Urairu kalau tidak salah namanya. Coba. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan ini ada juga di surat Al-Mu'minun. Ini surat Al-Mu'minun tadi, ini surat Anbiya tadi. Ini surat Anbiya surat 21 ayat 92. Ini surat Al-Mu'minun ini. Surat 23 ayat 52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Kalau tadi di sini adalah wa ana rabbukum fa'budun. Kalau di sini wa ana rabbukum fattaqun. Akulah Tuhanmu, maka hanya takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Jadi kurang apa lagi Al-Qur'an Bapak sekalian. Tapi kita umat Islam jauh daripada Al-Qur'an. Iya. Betapa sedikitnya orang yang mengorbankan waktunya 3 kali seminggu. Kalau orang cari duit kerja dari pagi sampai malam, orang bisa subuh-subuh sudah bangun, malam-malam baru pulang setiap hari. Tetapi untuk menyiapkan waktu untuk mencintai kata-kata Allah, menyiapkan waktu untuk membaca surat-surat yang datang dari Sang Kekasih yang paling tinggi, yang daripadanya kita datang dan kepadanya kita akan kembali, sangat sedikit. Dan karenanya kita tidak bisa menghayati ayat-ayat seperti ini. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Umatmu ini adalah umat yang satu, maka ana rabbukum fattaqun. Akulah Tuhan kalian dan karenanya bertakwalah kepadaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa merenungkan secara mendalam ayat-ayat seperti ini. Kita tadabburi karena ini adalah bukan untuk orang siapa-siapa tapi untuk diri kita masing-masing. Untuk saya juga Al-Fakir, karena sayalah Al-Fakir inilah yang paling pertama mendengarkan ceramah Al-Fakir sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tanya jawab, kita doakan dulu Ananda ataukah putri daripada jemaah kita, jemaah tetap kita, yaitu Bapak Rudi Prisuroso dan Ibu Tanti. Beliau ini saya tahu suami istri Pak Rudi dan Bu Tanti rajin mengikuti majelis kita, tadabbur kita. Walaupun mungkin tidak pernah bertanya, tetapi dia benar-benar hampir tidak pernah absen, kecuali kalau ada kepentingan yang sangat mendesak. Kebetulan putri tercinta beliau pergi untuk selamanya pada 2 atau 1 hari yang lalu. Putri beliau bernama Ananda Rinanti Pritanova binti Rudi Prisuroso. Maka marilah kita jemaah sekalian, kita doakan almarhumah, semoga almarhumah diterima di sisi Allah, diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dan kita bacakan beberapa surat dan kita niatkan pahalanya kembali kepada almarhumah.
ala hadin niyya wa likuniyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi baniha wa bihaqqi al-Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi bizil Fatihah, khususan ila almarhumah Rinanti Pritanova binti Rudi Prisuroso. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Inna anzalnahu 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali dan An-Nas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah ila almarhumah Ananda Rinanti Pritanova binti Rudi Prisuroso. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha warfa darajataha wa dakhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan, khilaf dan alfa Nanda almarhumah Pritanova Rudi Prisuroso. Terimalah almarhumah di sisimu, bukakanlah pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempat di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, dan masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul dan orang-orang yang dicintainya. Jadikanlah amal-amal ibadah almarhumah sebagai amal saleh baginya, dan berikanlah kekuatan iman, takwa, sabar, dan ketabahan kepada keluarga dekatnya, terutama ayahanda dan ibundanya dan juga saudara-saudaranya yang lain. Ya Allah Tuhan kami,
terimalah nanti di sisimu Allah Tuhan kami, berikanlah syafaat kepadanya, perkenankanlah mendapatkan syafaat di sisimu Allah Tuhan kami, dan jadikanlah jejak-jejak almarhumah sebagai amal jariah baginya. Dan siapa saja di antara kami yang kamu susulkan kepadanya, ya Allah susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan kaum abrar. Tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Waktu jamaah semuanya dimanapun berada, di Malaysia, di Singapura, di seluruh Indonesia, dan juga di Australia kalau ada yang ikut, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rudi Prisuroso dan istrinya tercinta yaitu Ibu Tanti. Semoga Allah berikan kekuatan kepada keduanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Salam takziah pada ibu dan bapa ya. Ustaz, kembali kepada surat Al-Ma'idah. Kembali kepada kata ummatin yang bersifat partikular. Kemudian ayat 109 yang bersifat skala universal. Maka apakah ini satu pernyataan bahawa selama Allah pemilik urusan alam semesta ini, maka kesatuan dalam sistem ini tadi akan selalu melimpah ruahkan, mengalirkan rahmatnya agar makmur seluruh alam serta penghuni-penghuni dan makhluk-makhluk ini. Dan ini yang Ustaz linkkan kepada Al-Mu'min ayat 52 tadi. Jadi pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini juga menarik ya, bahwasanya kalau kita kembali ke ayat 109, ini adalah Allah memberikan penegasan. Allah memberikan stressing bahwasanya di alam semesta ini, langit dan bumi, urusan apapun, asal dan tujuan kembalinya cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu. Ini ayat ini setara dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lah yang merupakan pemilik alam semesta. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, termasuk hukum-hukumnya, urusan-urusannya, semuanya bermula dari Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Turja'ul umur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini inna lillahi wa inna ilaihi ilallah raji'un, turja'un. Jadi sama ya. Nah sekarang kalau alam semesta itu satu kesatuan, satu unitas, maka harusnya kita sebagai manusia harusnya juga satu. Ya, karenanya harusnya kita menjadi satu umat yang satu seperti dikatakan tadi di sini. Harusnya kuntum khaira ummatin. Kalian ini harus satu umat. Kenapa? Karena sama-sama kan dari Allah. Agamanya bisa beda, mazhabnya bisa beda, tetapi kan Tuhannya sama, yaitu sama-sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan sama-sama Tuhan yang merupakan sumber segala hukum-hukum alam. Dan karenanya kalian adalah umatan yang terbaik harusnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Nah, karena dari sinilah yang disebut tadi adalah partikular khusus untuk orang Islam di sini. Lalu kemudian dikatakan ini semuanya satu sebetulnya di dalam surat ini tadi. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Umat ini cuma satu. Wa ana rabbukum fattaqun. Jadi tidak apa-apa kita berbeda mazhab seperti orang Syafi'i, salatnya misalnya kunut di waktu subuh, misalnya Maliki tangannya lurus ke bawah, kemudian misalnya Wahabi misalnya, ataukah Imam Ahmad bin Hambal tangannya dilipat di atas dada, terus kemudian mazhab Ja'fari, Imam Ja'far barat lurus ke bawah, sujud di atas tanah. Itu tidak ada masalah sih sebetulnya. Kenapa? Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Umat ini umat yang satu.
Kata yang satu itu tidak mungkin diseragamkan. Untuk menyeragamkan tidak mungkin. Di kalangan Syiah sendiri berbeda-beda marjanya. Ada yang bermarja kepada Sistani, Ayatullah Sistani. Ada yang bermarja kepada Ayatullah Khalil Khamenei. Ada yang bermarja kepada Ayatullah Wahid Khurasani. Coba lihat. Jadi marja juga berbeda-beda. Jadi oleh sebab itulah kalau kita menginginkan penyeragaman, uniformization, itu tidak mungkin. Jangankan dengan orang lain, dengan istri kita saya tidak bisa seragam. Kesenangan warna istri kita beda dengan kesenangan warna kita. Kesenangan makanan istri kita beda dengan kesenangan makanan kita. Ya, jadi tidak mungkin kita menyeragamkan. Satu-satunya jalan apa? Solusinya cuma satu, kearifan, hikmah. Maka dikatakan, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi inilah jemaah sekalian. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Berikutnya lagi. Di chatroom, Ustaz. Ya, kalau tidak ada berarti kita ke chatroomnya. Ini dari siapa nih? Oh, enggak ada ya. Dari Pak Ya, ada Burhan. pengumuman ini dari Ibu Lubna yang mendapatkan hadiah mukena, hadiah telkom, supaya menghubungi nomor telepon yang ini ya. Jadi siapa tahu di antara ibu-ibu yang hadir ada namanya Ibu Lubna ya. Silakan, karena beruntung kemarin dapat mukena, dapat telkom ya. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Burhan. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran di mana Allah SWT mengatakan suatu itu dengan al-haq atau bil-haq. Seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat 39. Pertanyaan, apakah al-haq atau bil-haq itu ditujukan kepada para rasul, nabi dan juga manusia suci, yang mana kehadiran mereka adalah untuk membimbing manusia agar manusia memperhatikan kehadiran mereka dengan serius. Jadi kata al-haq dalam Al-Quran itu pertama merujuk kepada Allah sendiri. Ya, makanya perjalanan yang diajarkan oleh Mullah Sadri itu adalah minal khalq ilal haq. Ya. Minal khalq itu khalq ciptaan makhluk. Ilal haq kepada yang hak. Ya. Kemudian perjalanan fil haq di dalam al haq. Baru kemudian minal haq ilal khalq ma'al haq. Nah, seperti itu. Lalu kemudian fil khalq ma'al haq. Ya, jadi 4 perjalanan itu. Jadi itu adalah kata al-haq. Nah, karena Allah adalah al-haq itu sendiri, maka semua yang keluar dari Allah pasti al-haq. Termasuk ketika Nabi, Allah memilih Nabi atau utusannya atau yang mewakilinya, pasti juga al-haq. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta bil-haq. Nabi juga adalah bil-haq. Bahkan kitab sucinya juga pasti al-haq. Kenapa? Karena kitab suci ini tidak ada campur tangan di dalamnya. Semuanya dari Allah SWT. Nabinya tidak ada kepentingan hawa nafsu lagi di dalamnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka dia adalah al-haq. Jadi seperti itu. Jadi al-haq hakikatnya cuma satu, dia. Tapi seluruh yang keluar daripada al-haq adalah al-haq juga. Makanya dikatakan tadi tidak mungkin ada kezaliman dari dia karena dia adalah al-haq. Tidak mungkin ada kebatilan dari dia karena dia al-haq. Maka dikatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah menciptakan ini dalam keadaan batil. Kenapa? Karena dia adalah al-haq. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ada lagi nih, Ustaz. Ada lagi yang raise hand, Pak Surya Amri. Oh ya, silakan Pak yang raise hand. Ya. Sama-sama Pak Burhan. Silakan Pak yang angkat tangan. Dinyalain mikrofonnya dulu kalau mau bertanya. Atau mungkin kepencet ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kita bikin pernyataan bahwa kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kekurangannya itu dari pribadi Al-Fatih sendiri dan mohon ditinggalkan. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.